penelitian saya yang berjudul, lihat, kan nggak bagus banget gitu kalau kalian textbook gini, pusing. Pokoknya orang tuh kayak ngeliat, iya apaan sih nih orang gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Welcome to my channel. Selamat datang di channel aku. Seneng banget bisa ketemu kalian di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar, karena itu sangat berarti banget buat aku, untuk buat aku semangat lagi bikin konten dan sharing sama teman-teman di sini. By the way, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat walafiat dan jangan lupa jaga protokol kesehatan karena COVID-19 masih ada. Nah, pokoknya kalian jaga kesehatan diri sendiri, keluarga, dan orang-orang sekitar kalian. Oke, di video kali ini spesial banget karena aku pakai dress code-nya. Wow, merah putih. Semangat kebangsaan karena kita sedang memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Tetap menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara. Kalau kita membahas tentang kesatuan dan persatuan Indonesia itu juara banget guys, karena kita mempunyai Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap sama. Oke, langsung aja di video kali ini aku akan bahas perjuangan kita untuk Indonesia di ulang tahunnya ke-76 tahun, yaitu bagaimana kita berjuang untuk diri sendiri, keluarga, dan lingkungan kita. Nah, pas banget tema kali ini itu adalah ngebahas tentang bagaimana persiapan seminar skripsi atau seminar proposal. Check it out. Oke, judulnya itu gimana mempersiapkan seminar proposal atau seminar skripsi. Pasti itu dak-dikduk banget dan kita bingung apa yang harus kita sampaikan walaupun kita udah mempersiapkan. Bener nggak ya? Takut salah, takut nanti pengujinya serem-serem, takut nilainya jelek. Pokoknya pikiran tuh bercabang kemana-mana. Kalian nggak boleh takut karena di video ini aku akan bocorin bagaimana caranya, trik and tips untuk menghadapi seminar proposal atau seminar skripsi. Aduh, belepotan. Oke. Jadi gini guys, seminar proposal atau seminar skripsi itu sama aja. Kalau seminar proposal itu membahas bab 1 sampai bab 3. Seminar skripsi membahas bab 4 sampai bab 5. Tetapi ada revisi-revisi yang nanti akan kalian terima dari penguji. Ini adalah kunci. Kalian jangan terlalu berpikir berlebihan. Kuncinya adalah jalani prosesnya. Ini adalah kunci untuk kalian bisa menghadapi para penguji. Siapapun pengujinya itu urusan belakang. Yang penting kalian udah mempersiapkan. Sesuatu yang dipersiapkan atau kita sering dengarkan prepare. Nah, prepare ini penting banget karena ini untuk menunjang dan melengkapi keberhasilan kamu saat seminar nanti. Oke, kita langsung kemana ya? Ya, langsung aja ke hal yang pertama yang mesti kamu perhatikan adalah kamu harus hafal judul skripsi atau judul proposal yang akan kamu seminarkan. Hafal di luar kepala, ini penting banget guys. Jadi ketika kamu membicarakan tentang, ya baik Bapak Ibu penguji dan pembimbing yang sudah hadir di virtual Zoom, saya akan menjelaskan pada kesempatan kali ini penelitian saya yang berjudul, lihat, kan nggak bagus banget gitu kalau kalian textbook gini, pusing. Pokoknya orang tuh kayak ngeliat, iya apaan sih nih orang gitu kan. Itu bakal mengurangi poin kepada kamu sendiri ya. Jadi kamu harus hafal judul itu di luar kepala, ini penting banget. Hafal dan pahami judul kamu, hafalin aja gitu kan. Itu kan cuma 2 baris doang kan, bukan berparagraf-paragraf. Setelah kamu hafal, yang harus kamu lakukan yang kedua adalah persiapkan pertanyaan ketika kamu ditanya, kenapa kamu pilih penelitian ini? Kenapa kamu pilih judul ini? Kenapa kamu nggak pilih judul yang lain aja? Kenapa harus judul yang ini? Penguji itu sering menanyakan hal itu. Itu akan menjadi pertimbangan argumentasi kamu ketika kamu ditanya seperti itu. Pertanyaannya simpel, tapi jawabannya jangan sampai kamu terjebak dengan jawaban kamu sendiri. Oke, ketika dapat pertanyaan seperti itu, kamu mempersiapkannya. Kamu bisa nulis dulu dan kamu pahami. Aku kasih jawabannya ya. Kenapa kamu pilih penelitian judulnya ini?
kan masih ada penelitian yang lain. Kenapa alasannya? Ya baik para penguji, dari penguji pertama yang sudah memberikan saya pertanyaan, izin saya akan menjawab kenapa demikian saya memilih penelitian ini. Karena penelitian ini sangat besar manfaatnya, khususnya untuk diri saya dan juga mahasiswa yang lain dan umumnya untuk masyarakat sekitar. Ada value, nilai lebih ketika penelitian ini berhasil saya selesaikan. Nah, itu jawabannya, manfaat. Nah, contohnya gini, ketika kamu berjudul penelitiannya kualitas pelayanan di rumah makan Mi XP misalkan. Nah, kualitas pelayanan di rumah makan Mi XP. Berarti manfaatnya untuk perusahaan dan untuk calon-calon entrepreneur atau calon-calon pengusaha yang ingin bergelut di bidang rumah makan atau di bidang kuliner. Nah, itu cocok banget. Berarti kamu jawabnya yang izin menjawab untuk penguji pertama. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab mengapa demikian saya memilih penelitian ini, karena penelitian ini sangat bermanfaat khususnya untuk rumah makan atau perusahaan kuliner tersebut agar bisa bersaing dengan kompetitor di era modern saat ini, dan umumnya kepada mereka calon-calon entrepreneur atau para entrepreneur pengusaha muda yang ingin bergelut dan bereksistensi di bidang kuliner untuk terus maju. Nah, cakep kan jawabannya? Simple, padat, tapi berisi gitu. Jadi kalian harus memikirkan gitu yang simple tapi jawabannya wah gitu. Oke, setelah kalian sudah mempersiapkan jawaban ketika ada pertanyaan seperti itu, ini yang harus kalian persiapkan. Poin ketiga adalah kalian harus memahami betul masalah yang akan kalian sampaikan. Kan di proposal itu di bab 1 itu kan latar belakang, bab 2 itu kan kalian menjelaskan. Nah, bab 3 itu kalian memberikan latar belakang masalah. Kenapa sih kalian meneliti itu? Ada masalah apa? Kalian mau cari tahu apa gitu kan? Ada berapa? Misalkan dalam bab 3 kalian misalkan meneliti, kan ada pertanyaan-pertanyaan tentang masalahnya. Itu kalian harus kuasai. Nah, dengan landasan teori. Oke, jadi kalian harus pahami betul pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian cari tahu dalam penelitian ini. Contohnya tadi kan judulnya pelayanan kualitas Mi XP. Berarti pertanyaan yang akan nanti kalian cari tahu dalam penelitian itu pelayanan prima, pelayanan kepada pengunjung atau customer, dan yang terakhir pelayanan kepuasan pelanggan misalkan. Nah, itu 3 poin itu yang harus kalian hafal di luar kepala. Karena ketika kalian ditanya, kalian nggak usah lihat lagi, gue tadi emang apa bener ya ini pertanyaannya. Jadi kalian jangan kayak ragu-ragu gitu, itu harus dihafalin gitu. Karena 3 poin pertanyaan yang nanti kalian tulis itu akan ditanyain balik sama kalian, sama penguji gitu. Jadi jangan sampai kalian tuh ragu. Jadi harus bener-bener, oke, gue paham yang gue cari dalam penelitian ini, pertanyaannya, masalahnya di sini, masalah 1, 2, 3. Oke, semangat ya buat kalian untuk mempersiapkan seminar proposal atau seminar skripsinya. Yang poin keempat yang harus kalian persiapkan adalah latihan. Nah, kalian harus latihan sebelum nanti kalian di hari H untuk ketemu para penguji atau pembimbing, walaupun secara virtual, tapi jangan salah, kalian juga kan bisa merasakan dak-dik-dukser gimana gitu ya. Kalian latihan di depan cermin, itu akan menguji mental dan juga mereview, revisi kira-kira kalimat yang salah di mana, kalimat yang kurang enak didengar di mana gitu, dari mulai pembukaan sampai kalian menjelaskan dan sampai kalian mempersiapkan jawaban-jawaban. Biasanya sebelum masuk ke pertanyaan penguji, kalian harus menjelaskan dulu apa sih yang akan kalian teliti, judulnya apa, latar belakangnya secara singkat seperti apa. Biasanya itu kan pakai PowerPoint ya, atau di virtual Zoom bisa share screen, nanti kalian jelaskan latar belakang,
masalah yang dicarinya apa, pakai metode teorinya apa, dan yang terakhir biasanya itu saran atau kesimpulan atau pertanyaan. Jadi kalian gak usah bingung, kalian itu membaca apa yang kalian tulis gitu. Jadi jangan sampai yang ditulis itu ada poin-poin yang ketinggalan. Jadi harus kalian pahami kira-kira yang akan membantu ketika nanti ditanya sama penguji itu sesuatu yang kalian tulis gitu. Jadi nggak akan meleset kemana-mana gitu. Jadi sesuatu yang kalian siapin pasti itu akan ditanya. Kalian harus benar-benar belajar mereview lagi dari bab 1, bab 2, bab 3. Itu harus kalian pahami. Jadi semangat untuk membaca, mereview, dan latihan juga di depan cermin. Itu sangat berguna sekali untuk kalian prepare, mempersiapkan sebelum nanti hari H kalian diuji di sidang proposal atau sidang skripsi. Semangat. Dan yang terakhir, yang kelima ini adalah ketika kalian ada di situasi dimana kita beruntung, tapi di situasi dimana kita juga kayak apa ya, gue kok hari ini kok blank banget gitu, kayaknya tuh jawaban-jawaban yang gue kasih ke penguji kayaknya nggak memuaskan. Kalian tuh kayak mental kalian tuh di situ udah kayak down gitu ya, walaupun di situ pada saat proses kalian seminar menjelaskan terus ada pertanyaan yang kayaknya berat banget, susah dijawab. Tips cara bagaimana menjawab pertanyaan yang kalian tuh nggak tahu jawabannya. Gimana ya? Jadi gini guys, ketika kalian ditanya sama penguji pertanyaan yang kalian tuh jawabannya harus mikir dulu. Nah, aku kasih tips ya buat kalian. Pertama, kalian harus tenang, karena yang ditanyakan itu penelitian yang kamu lakuin gitu, bukan yang orang lain atau tetangga kamu lakuin. Itu penelitian tuh sangat dekat, bagikan kancing dan baju gitu. Jadi kamu gak usah bingung untuk mencari jawaban pertanyaan dari peneliti. Itu semua jawabannya ada di buku yang telah kamu susun, ada di proposal bab 1, bab 2, bab 3, ada di skripsinya juga. Jadi kalian gak usah bingung-bingung. Nah, yang harus kalian lakukan adalah kalian tenang dan kalian minta waktu. Izin untuk penguji, saya akan menjawab pertanyaannya, saya minta waktu 2 menit, dipersilahkan, boleh? Nah, dalam 2 menit itu kamu baca, kamu ada kesempatan. Jadi ketika kamu harus memerlukan waktu untuk berpikir, kamu nggak ngasih tahu mereka gitu. Jadi kelihatannya kamu kayak boneka, boneka gini-gini gitu ya, pelongo gitu kan. Nah, kamu harus ngasih kode gitu ya, izin kepada penguji, saya meminta waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaannya, boleh? Nah, itu adalah kalimat yang sopan dan juga elegan banget. Jadi kamu biasakan ketika lagi berpikir atau lagi pikirannya kok ngeblank ya, itu kalimat kuncinya ya. Jadi kamu harus lakukan itu dalam situasi yang kamu tuh kayak, apa nih jawabannya ya, gue lupa mau ngomong apa, kayaknya ada di halaman berapa. Jadi jangan bilang gimana Pak pertanyaannya, nah kalau kayak gitu kan kelihatan kamunya nanti dikiranya kamu dijokiin sama skripsinya atau proposalnya sama orang lain. Kan itu proposal hasil karya kamu sendiri, bukan kamu dijokiin sama orang. Kadang penguji juga sih ada yang baik, ada yang santai, ada yang santuy, tapi ada juga penguji yang ngegas banget gitu ya. Pertanyaannya bertumpuk-tumpuk kayak mau nyerang gitu kan. Pokoknya nggak usah takut ya, mereka juga manusia, sama-sama makan nasi. Pokoknya kamu tetap elegan, apapun yang bergejolak di hati dan di pikiran itu nggak usah kamu perlihatkan. Jadi tetap santai, tetap enjoy ya, pokoknya nggak usah takut, jalani aja. Dan prosesnya itu nanti kamu akan ngerasain sendiri, oh ternyata skripsi itu gampang ya gitu, nggak kerasa, oh ternyata udah mau sarjana aja, baru kemarin jadi maba, baru kemarin sama teman-teman ngumpul, udah corona lagi gitu, masih aja corona. Misal udah skripsi lagi, udah mau sarjana, coronanya belum hilang. Nah, jadi kamu bakal ngerasa di titik itu gitu. Tapi ketika kamu menjalani proses itu, kok lama banget sih gue lulus gitu, pasti ada rasa gimana gitu, karena kamu lagi menjalani proses. Coba kalau kamu udah menjalani proses, kayaknya teh gak kerasa ya, kemarin baru aja kuliah.
nggak kerasa kemarin masih corona, udah lulus lagi, udah mau wisuda lagi, coronanya masih ada. Nanti akan merasakan proses-proses dan rasa-rasa seperti itu, sama yang kayak udah aku lakuin. Karena aku mau berbagi sama kalian, mental itu nomor 1, kesabaran dan rasa hormat. Kita harus menghormati penguji, walaupun kadang kenapa sih pertanyaannya kayak gitu kan, bapak ini tuh ngejatuhin gue banget gitu kan, ibu ini tuh kenapa sih pertanyaannya gitu banget gitu kan. Nggak boleh gitu, apapun yang unek-unek itu simpen aja, jadi pasang muka pakai topeng. Baik ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Izin saya akan menjawab, tapi saya meminta waktu tambahan 2 menit, boleh bu? Untuk menyusun jawabannya sebentar saja, saya akan ngecek karena saya takut salah jawab. Manis aja jawabnya seperti itu, walaupun dia mukanya ngeselin, mukanya bikin bete, udah gak usah dipikirin ya. Kalian harus terlihat elegan, harus terlihat baik-baik aja, walaupun di dalam hati udah berkecamuk, udah berantakan. Oke, pokoknya semangat untuk kalian para pejuang skripsi dan calon sarjana. Ini adalah semangat millennials dalam kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia, berkontribusi untuk diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Oke guys, walaupun bukan 76 tahun atau nanti 77 atau nanti Indonesia terus merayakan kemerdekaan di tahun depan, kita walaupun tidak merayakan kemerdekaan dalam arti berkumpul, berkerumun gitu, tapi kita bisa memberikan kontribusi positif untuk ya dengan cara itu, dengan cara kita menyelesaikan sarjana, menyelesaikan skripsi, dengan cara kita punya karya, punya kontribusi untuk diri sendiri, keluarga. Oke, makasih banyak udah nonton channel YouTube ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ditunggu kisah-kisahnya di komentar di bawah ini. Jangan lupa juga jaga kesehatan dan tetap melakukan protokol kesehatan. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye! Dadah!